Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas modifikasi apa yang populer tapi penulis tidak melakukan. Ya, ada dua jenis ya. Tidak melakukan karena penulis sudah melakukan modifikasi yang serupa. Terus ya satunya lagi sih belum sempat aja. Kalau untuk modifikasi CVT ya, penulis ragu. Modifikasi apa jenenge, bore up ya penulis ragu juga karena perubahan performanya terlalu ekstrim ya. Jadi penulis masih ingin CVT itu normal. CVT itu biasa. Iya, salah satunya sih karena penulis gak pingin ada hal yang hilang, nggak pingin ada sesuatu yang enak terus jadi nggak enak. Kalau cuma nambah plusnya tok sih oke, tapi kalau ada minusnya itu penulis nggak pingin. Yang paling penulis nggak pingin hilangkan itu adalah top speed. Jadi penulis sama sekali nggak pingin top speednya berkurang. Pinginnya top speed tetap, tapi akselerasi makin kencang. Bukannya nggak ada caranya ya untuk melakukan modif CVT, top speednya tetap, tapi akselerasi makin kencang. Contohnya adalah roller selang-seling. Tapi ada beberapa kelemahan roller selang-seling. Yang satu adalah efek getar, karena ya nggak balance kan, nggak imbang. Terus yang kedua adalah ausnya, roller jadi makin cepat aus, atau rumah rollernya jadi ada yang aus. Meningkatkan aus ya merupakan salah satu pantangan untuk penulis. Jadi penulis pengennya modifikasi yang tidak meningkatkan aus. Nambah performa oke, tapi jangan sampai nambah aus. Prinsip yang sama juga penulis anut di modifikasi mesin, modifikasi pembakarannya atau pengapiannya atau intake-nya atau macam-macam lah. Pinginnya yang awet. Jadi trik-trik yang bikin nggak awet penulis ragu-ragu. Contoh yang nggak awet, memperpanjang belt ya, kalau sudah melebihi opo, terus mengurangi, membuat bablas rumah rollernya ya, rumah roller dibuat nggak ada pembatasnya lagi, itu juga penulis ragu. Pinginnya sih ya modif roller itu yang ya masih tetap awet. Jadi ada cerita belt itu jadi harus ganti tiap 20.000 atau tiap 15.000 ya, jadi ragu-ragu. Motor suara di banter, suara netok sing banter. Gini nih yang ya nggak sip ya. Dari suaranya aja sudah kedengaran, gak tot gitu ya, tapi berong gitu ya. Kalau si beneran suaranya tot gitu ya. Terus ini depan ini contoh knalpot racing ya, penulis enggak
Mungkin beneran nambah performa, tapi ya kalau sampai membuat tenaga RPM bawah berkurang, ya penulis nanti dulu. Tenaga atas naik boleh, tapi tenaga bawah itu nggak boleh sampai turun. Kalau sampai bikin kempos, bikin makin poros, ya nggak sih gitu. Lihat barometer aja lah kayak gini, betapa mudahnya motor itu penulis kalahkan performanya. Gak usah ngoyo menyalip motor kayak gitu. Jadi ya fokus penulis ya nambah performa, yang kalau bisa mungkin motornya nggak makin boros, nggak makin cepat rusak, harus awet. CVT ya, kalau ganti CVT, ganti roller itu mungkin enak ya, tapi penulis belum kepikiran. Selama performanya nggak berubah ya rasanya ngapain. Kalau CVT yang pengen penulis rubah paling ya bikin roller lebih berat, bikin kalau per ampas macam-macam, penulis rasanya nggak tertarik ya, nggak tertarik. Terus selain dari CVT, dari sisi apalagi ya, mesin, busi entah ya, penulis ragu-ragu karena ini busi rasanya sudah oke kok. Penulis juga termasuk yang yakin kalau pembakaran masih oke, nggak perlu lah. Kalau di RPM rendah oke, RPM tinggi oke, ganti busi yang lebih mumpuni rasanya kok nggak perlu ya, kecuali kalau misalnya terasa di RPM tinggi kayak ada berebutnya, ada kurang lancarnya, kayak tenaga berkurang gitu, penulis baru pakai. Tapi yang penulis rasakan di RPM tinggi motornya ini masih oke ya. Mungkin di motor lain ada yang butuh, tapi untuk NMAX penulis ini rasanya enggak. Teknik busi apa ya, side cap ya, ada teknik side cap kan. Penulis juga nggak merasa perlu ya. Kalau sampai nggak memberikan efek yang signifikan banget ya, nggak sampai bikin orang wah mantep, wah kerasa temen gitu ya, penulis juga males ya. Busi NMAX ini kayak nggak tahu dibuka ya. Jadi busi enggak, ground strap, nah itu penulis menganggap itu modifikasi yang mengurangi umur komponen. Kabelnya itu loh, kabel yang normal terus dipaksa jadi kapasitor dengan melapiskan dengan tenagangan tinggi. Itu kan apa ya, busi nggak dirancang, kabel busi nggak dirancang untuk itu. Wah, anginnya gede ya, padahal mau 0-100. Busi nggak dirancang untuk itu. Kabel busi nggak dirancang untuk itu, nggak dirancang untuk ada logam dengan voltase yang berlawanan. Jadi itu kan istilahnya ada plus ada minus, disuruh kabelnya itu nahan. Pasti sesuatu saat ada bocor juga.
Jangankan dengan kabel, dengan air kadang kalah kok ya. Jadi kalau pas businya basah, kabel businya basah, motornya mati karena kabelnya ngeground. Kalau sudah kayak gitu ya nggak layak ya kabelnya dipakai. Kecuali kabel businya ganti pakai yang super gitu ya. Tapi kan ada cara tersendiri, pakai kapasitor, pakai dioda, jadi teknologi plasma seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Terus ya ada namanya kabel setan kan. Kalau kabel setan entah ya, mungkin nambah performa, nambah bunga api. Tapi ya penulis sebegitu banyakkah perubahan performanya? Mengapa kok motor-motor yang jarene wis gawe kabel setan macam-macam, akselerasinya kok tetap 18 detik ya NMAX-nya ya. Karena NMAX penulis nih betul-betul standar kecuali ada beberapa tambahan ya, tapi bisa kurang dari 18 detik kalau pas oline bagus, bensinnya gak ecek-ecek ya. Oh ya, ini penulis kayak mau ganti oli ya, suara mesin wis kasar. Berangkat tadi agak kasar, jadi mungkin ganti oli. Lupa penulis, soalnya janji mau STP dulu tapi ya lupa bawa, jadi pakai revol dulu. Kabel setan mungkin ya sebenarnya sih bisa dicoba, tapi regane lumayan larang ya. Kayak filter racing, wah enggak enggak. Kecuali kalau bisa kerasa banget sih, nah ya oke aja. Tapi kan ya seperti pengalaman penulis ya, efek memperbesar saluran saluran yang dalam sama yang luar itu jauh lebih besar kan. Saluran aja sudah pengaruhnya besar, ngapain ganti filter gitu. Karena begitu inlet filternya digedein langsung berubah respon mesin. Berarti sebenarnya nggak perlu ganti filter gitu, karena filternya wes gede kok. Lala apa? Kecuali kalau filternya kecil, diganti diameternya jadi lebih besar, itu baru. Masalahnya filternya wes gede kok. Oh, CS1 dong. Ya, mungkin ya memang performanya beda ya. Sini 150, sana 125. Walau sana memang kompresi tinggi ya. CS1 itu 125 cc kompresi tinggi ya. Berapa ya kompresi? Lali lah. Pokoknya lebih banter timbang motor 125 cc biasa nih kan. Busi apalagi, oh ya modifikasi valve digedein, di port polis supaya udara mengalir lebih lancar, lebih besar. Kalau sebelumnya penulis ya kepikiran barangkali bisa lebih oke, tapi sekarang setelah penulis coba silek ya saluran intake keluar kecil, memperkecil saluran inlet penulis ya, jadi nggak akan melakukan seperti itu, memperbesar saluran intake, memperbesar pipa intake yang dari setelahnya filter itu kan pipanya kecil kan, termasuk kecil kan, memperbesar throttle body. Lalu juga nggak akan nggak akan melakukan ya.
wis bukti ini lo ya, sekarang pun apa inletnya penulis kecil kan justru tenaganya nambah, ganas dari motornya, tarikan bawah terutama ganas banget. Mau power up, ini penagane motor wis gede, penulis sendiri nggak bisa memanfaatkan. Bahkan sekarang lalu lintas makin ramai, mau top speed aja nggak pernah ya, mau top speed aja susah, mau jalan di atas 110 itu susah ya sekarang. Buh kenopo, harus muter-muter beberapa kali baru ada kesempatan, itu pun sedikit. Sepeda motor makin banyak, mobil juga makin banyak, tapi sepeda motor terutama. Sekarang sudah bukan zaman isolasi lagi. Waktu pertama penulis beli NMAX ini, pertama mulai ngevlog itu masih sepi ya, masih belum zamannya pembuka isolasi. Sekarang sudah makin banyak kendaraan. Makin banyak juga emak-emak yang ada di jalan, jadinya jalan yang mestinya jalur cepat dipakai sama mereka. Ya wis lah, modif apa lagi? Modif kayak BRQ gitu, nggak penulis pilih karena ya penulis sudah pakai semacam. Yang model magnet penulis nggak pakai ya karena penulis sudah pakai semacam. HO ribet, mahal, balik modal isui. Apa maneh mengganti apa maneh sih lah yo. Oh ya, kalau busi itu ada yang kapasitor modelnya penambah pengapian khusus alat jual ya 700.000. Ada juga yang apa jenenge, yang stabilizer ya, kapasitor bank. Itu penulis males karena iya rasanya penulis motornya sih oke kok ya, nggak ada masalah, nggak yakin nambah gitu efeknya besar. Kalau soal piggy bank, kebetulan motor penulis sudah ada setelan JU, jadi benar-benar nggak butuh ya, benar-benar nggak butuh piggy bank. Pengen lebih poros tinggal ke dealer Yamaha bayar 15.000, wes setel CU berapa nambah sudah. Ya ini untungnya punya motor NMAX 2018 yang entah mengapa Yamaha masih jual ya. Yamaha masih jualan NMAX 2018 sampai sekarang di website masih terpampang. Unik. Ini ya. Kalau sama sebelah masih jauh lebih berisik sebelah ya sih. Tapi ya nggak begitu jauh bedanya. Sama motor depan masih berisik motor penulis ya. Mungkin kalau penulis pakai olinya ini bisa sampai 250 atau 300 ya. Karena penulis sudah tambah aditif ya. Oke sih masalah aditif, jadi olinya jadi lebih awet. Tapi tadi mulai berangkat wis kasar ya, wis mulai gak kuat olinya. Apalagi sementara itu dulu ya, kalau ada yang lain penulis bahas besok. NMAX dipakai anak, jadi sekarang pakai NEX 2. Tenaga no problem karena penulis sudah pakai silek ya, saluran intrik keluar kecil, jadi mau dipakai tarekan apapun enak.
Kalau HHO ya kendalanya ruang ya, sudah perlu dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau HHO itu mahal terutama ya, investasi awalnya itu banyak. Enak juga ya, dari bawah sampai atas tarikan enak. Ini padahal saluran intake keluarnya dikecilkan. HHO itu mahal dari sisi selnya. Kalau yang bagus harus SS 316L. Itu 13 plat, harganya 900 ribuan. Selnya tok, belum bubbler, belum selang, macam-macam. Terus kemarin penulis lihat ada PWM, harganya PWM-nya 150 ribu. Ya tetap di atas 1 jutaan. Yang repot juga kalau pasang di motor matic itu tempatnya, mau dipasang di mana gitu loh. Nggak ada tempat lagi. Jadi mengorbankan bagasi ya, itu kalau motornya bagasinya gede. Kalau bagasinya kecil kayak motor ini Next 2 ya, sulit, bakal makan ruang kaki. Alternatif lain adalah makan ruang untuk penumpangnya, tapi ketok moto ya. Ada juga yang naruh di luarnya kipas samping, di luarnya apa jenenge, kipas radiator. Ya itu bikin motor makin gede juga, gak sip juga. Jadi kalau motor matic emang susah. Terus untuk hal yang sama, masang apa, alat satu lagi yang menulis pingin pasang ya sebenarnya mudah. Itu adalah bubbler. Bubbler maksud penulis itu yang bubblernya kayak di HHO, tapi dimanfaatkan untuk memberikan uap air masuk ke mesin. Uap air ini tidak langsung meningkatkan tenaga, tapi tujuannya adalah menurunkan kebutuhan oktan mesin. Satu, sebagai pendingin ruang bakar. Yang kedua adalah air ini fungsinya juga membersihkan. Jadi uap air walau dari suhu dingin, yang walau cuma gelembung-gelembung, itu bisa membersihkan ruang bakar juga. Sudah mirip-mirip pakai HHO. Jadi prinsipnya gampang, kita buat botol air sebotol, terus udara yang keluar dari botol ini masuk ke saluran intake, inletnya box filter. Terus untuk memasukkan udara ke botolnya tersebut, kita pakai batu gelembung nano, batu penghasil gelembung. Jadi tujuannya adalah untuk membuat butiran udara kecil-kecil. Mungkin ada juga yang pakai bambu ya, tapi mungkin hambatannya terlalu tinggi. Jadi pakai batu nano lah. Ya tentu nggak cuma satu ya, kita pakai banyak. Kalau pakai satu aliran udaranya kurang, pakai banyak. Jadi nanti udara yang masuk ke ruang bakar itu sangat banyak uap airnya. Jadi nanti feelingnya bakal sama seperti kalau hujan-hujan. Kalau hujan-hujan itu kan enak ya tarikan mesin ya, pasti banyak yang merasakan. Kalau hujan-hujan pasti enak tarikan mesin. Nah ini untuk mensimulasikan seperti itu. Jadi uap air aja, nggak harus dipanasi. Tentu yang level lebih tinggi lagi adalah
kalau pakai dipanasi juga. Jadi manasi pakai apa? Pakai knalpot. Tapi kalau pakai knalpot ya tentu lebih ribet lagi. Selain dari bubblernya sendiri, juga butuh juga butuh pemanas, butuh butuh selang tahan panas yang akan lari ke intake. Tapi biasanya kalau untuk air yang dipanasi ini tidak langsung ke seluruhan intake. Kalau bubbler yang penulis rencana pengen pakai itu ada udaranya langsung semua dari intake itu nyedot ke bubblernya. Nah, kalau yang metode satu lagi ini yang pakai uap air dipanasi ini, modelnya sama kayak pengirit HHO. Jadi cuma disertakan ke intake, tinggal selang lari ke intake. Usah nggak keseluruhan lah ya. Enak banget ya, walau nggak naik NMAX tak begitu terasa ya, karena ini tariannya enak bisa. Jadi ditarik ini ya, kalau nggak sebesar NMAX tapi dari feelingnya masih enak lah ya. Walau jelas-jelas kalah dengan NMAX, tapi kalau sentakan itu ada masih oke ya rasanya ya. Walau jelas tenaganya kalah, tapi feelingnya sih enak. Untuk uap ini ada juga yang pakai uap bensin. Kalau yang uap bensin ini lebih kecil lagi. Kalau ingin beli produk jadi, ada namanya HCS. HCS ini ya prinsipnya sederhana sih. Bensin dialirkan ke aliran tembaga ya, pipa tembaga. Nanti pipa tembaganya dililitkan ke knalpot. Nanti sisanya akan menghasilkan uap. Uapnya ini yang akan dipakai dialirkan ke inletnya inlet atau intake ya, dimanapun lah intake-nya mesin. Jadi kayak aditif HHU juga. Cuma kalau bensin, penulis mikirnya itu bensin kita itu dikenal menghasilkan banyak kerak. Jadi kalau bensin ada kemungkinan lama-lama saluran pipa tembaganya ini bakal buntu oleh kerak yang dihasilkan oleh bensinnya. Ini karena bensinnya dipanasi di dalam pipa tembaganya. Ini beda ya dengan saluran sistem pembakaran biasanya kan. Kalau saluran bahan bakar yang di motor ini, mulai dari dalam tangki, terus dipompa lewat selang sampai keluar dari injektor itu kondisinya dingin. Iya kan? Kondisinya dingin, nggak ada pemanasan. Jadi resiko muncul kerak itu kecil. Kerak baru muncul kalau sudah masuk ruang bakar, dibakar sama businya. Itu bukan baru muncul kerak ya. Nah, yang di HCS itu ada kemungkinan keraknya muncul karena ya bensinnya dipanasi langsung. Ya ada juga sih caranya membersihkan, tapi penulis sendiri nggak tahu gimana caranya membersihkannya. Entah margarin ampuh atau enggak ya, karena langsung ya dipanasi ya, direbus ya, dibuat mendidih kan.
Waduh, halus tenan. Ya padahal perasaan penulis ganti oli udah cukup lama ya. Udah berapa kilo sih ini, lupa penulis. Ya, terus selain dari mendidih itu, yang vortex sudah penulis integrasikan ke saluran intake keluar kecil. Jadi vortexnya penulis pasang sebelum filter udara bareng sama memperkecil saluran intake. Penulis memutar udaranya dengan memanfaatkan kumparan yang gapnya nggak rapet. Kalau untuk ini ya, motor ini ya. Tapi ya entah mengapa ya, entah mengapa efeknya kalau di motor ini mulai dari 60 km per jam itu jadi kayak ada turbonya gitu ya. Jadi tenaganya setelah 60 itu ganas. Ini beda dengan sebelumnya, sebelum pasang saluran intake keluar. Itu sebaliknya, sampai 60 itu masih oke ya, tapi begitu setelah 60 berat, gak bisa narik lagi. Ini sebaliknya, setelah 60 malah mantep banget, langsung cus gitu ya. Ini sayang jarumnya gak ketok. Ini dengan speed ini bisa menang, padahal beat ini baik intake-nya maupun knalpotnya kayaknya lebih besar dari Next 2 ini. Next 2 ini lebih lemot dari beat kalau normalnya. Karena ketenaganya keluar setelah 60, jadi bawaannya pingin ngebut terus ya. Rasa ya, walau bukan naik NMAX masih ada kenikmatan naik motor Next 2 ini. Cuma suspensi nih sehingga enak. Modifikasi lain apa ya yang tambahan? Penulis tujuannya untuk memakai vortex itu adalah terutama ingin nambah tenaga. Jadinya penulis nambahkannya di sebelumnya filter. Hasilnya adalah kombinasi antara performa, terutama RPM rendah, nambah banyak, dan irit juga. Jadi kalau gasnya nggak dibuka banyak, irit di motor ini. Sama dengan NMAX juga, kalau gas nggak dibuka banyak, irit. Kalau dipasang di setelahnya filter, irit, nemen, tenaga berkurang. Mungkin ada yang ngomong ya, tenaga di RPM atas berkurang. Itu mungkin ukurannya nggak pas ya, ukurannya nggak pas, atau memang karena karakter motornya. Ya pokoknya harus beda-beda ya. Jadi karakter motor beda-beda, jadi ukurannya kayak sesama ya. Yang penulis yakin ukurannya pas ya cuma Next 2 dan NMAX. Ukuran ya yang penulis jual itu kebetulan pas untuk Next 2 dan NMAX. Di NMAX top speednya nggak turun, paling nggak motor penulis top speednya nggak turun. Cuma ya sayangnya nggak ada kesempatan lagi ya, rame sekarang jalannya. Next 2 ini juga top speednya nggak turun, malah yang setelah 60 malah jadi ganas banget, dari aneh. Begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.